Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pengguna aplikasi rapot untuk MA. Untuk ini mari kita ikuti tutorial dari saya supaya nanti dalam penggunaan aplikasi rapot ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Aplikasi ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan adanya apa yang saya sampaikan ini nanti semoga mempermudah Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi rapot ini. Nah, alur dari aplikasi ini ya, secara sederhana Bapak Ibu ada dua file yang utama, yaitu daftar nilai dan rapot ya. Untuk daftar nilai itu daftar nilainya nanti bisa diisi dulu, kemudian nanti dibagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk diisi mapelnya, diisi nilainya, dan kemudian disetorkan ke rapor. Tapi khusus untuk yang peminatan lintas minat ya, lintas minat yang bebas milih, artinya pesertanya tidak dari satu kelas, dari beberapa kelas, itu juga disediakan di situ Bapak Ibu sekalian, ada daftar nilai mapel lintas minat bebas milih. Tapi setelah nanti dari daftar nilai itu dimasukkan ke aplikasi kolektor nilai, di mana aplikasi itu mengelompokkan yang dari beberapa kelas itu menjadi per kelas. Jadi masing-masing kelas dikumpulkan, nanti disetorkan ke aplikasi rapot, dan kemudian nanti kita bisa cetak rapot. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk bagaimana cara mengaplikasikan raportnya ya, supaya nanti lebih gampang dan paling tidak memahami, sehingga kalau ada kendala bisa diselesaikan sendiri dengan baik. Nah, aplikasi ini yang pertama kita isikan adalah nama madrasahnya. Nama madrasahnya misalnya MA. Nah, saya isi MA Indonesia begitu aja ya. Alamatnya contoh ini aja. Kemudian wali kelasnya diisi, nicknya, kelasnya bisa dipilih. Ini kelas 10, 11, 12. Jurusannya terserah, bisa diketik ya. Kemudian semesternya bisa ganjil, bisa juga dipilih genap. Kemudian tahun pelajarannya bisa diisi. Nah, nama sekolah ini terlink dengan nama yang di atas ini. Kemudian alamatnya juga terlink dengan di atas ini. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah nanti jurusannya dipilih, kita klik ya. Nanti jurusan bisa dipilih di sini. Ya, misalnya IPS reguler, bahasa dan budaya, keagamaan dan sebagainya. Sesuai dengan jurusan yang ada di kelas itu. Contoh di sini saya tulis MIPA akademik misalnya begitu. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan data siswanya. Nah, data siswanya silakan dimasukkan, dilengkapi ya. Kalau memang sudah kelas 11, 12 cukup 3 kolom ini diisi, tidak masalah, karena nanti yang dicetak hanya rapotnya aja. Tapi kalau untuk yang kelas 10 bisa diisi lengkap, karena kita harus mencetak halaman depan, halaman cover, sehingga perlu data-data yang dilengkapi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke jenis ekstra. Ada kode-kode yang diisi supaya nanti kode ini harus disepakati ya di madrasah itu, sehingga nanti masing-masing store nilai sesuai dengan kodenya. Selanjutnya adalah kita melakukan input nilai. Nah, seperti biasa input nilai kita cukup ambil dari daftar nilai ya, seperti ini ada daftar nilai, kemudian kita klik store untuk rapor semester, kita klik copy ya, kemudian kita masukkan, contoh saya masukkan ke Quran hadis, kita tempel ya, cukup sederhana sekali dan gampang, cukup cepat. Nah, kemudian kita cek ya langsung, kalau kita masukkan semuanya ini nilai-nilainya nanti seperti apa pengaruhnya terhadap beberapa hal ya. Nah, contoh kita lihat cetak rapor ganjil. Nah, ternyata di sini yang sudah coba saya masukkan adalah
nilai, semua nilai sudah masuk di sini ya. Cuma yang belum nilai masuk adalah fikih, karena fikih belum masuk sehingga di sini sikap, predikat dan deskripsinya masih value. Kita coba untuk fikih kita masukkan ya, kita coba daftar nilai ini juga kita sebagai uji coba aja, kita masukkan ke rapotnya, kita masukkan ke fikih ya, kita tempel. Bagaimana dengan cetak rapotnya keluar. Jadi saya beritahukan bahwa nilai ini, nilai sikap ya, terutama predikat dan deskripsi bisa muncul jika untuk mapel kelompok A, kelompok B, kelompok C itu sudah dimasukkan semua. Kalau kelompok A, B, C ini belum lengkap, maka deskripsi tidak bisa dimunculkan. Nah, kalau kelompok D itu tidak termasuk dalam pemunculan deskripsi. Nah, untuk deskripsi dari mana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Deskripsi itu berasal dari ini, isikan kompetensi spiritual dan sosial. Kita isi seperti biasa manual sesuai dengan kesepakatan yang ada di madrasah. Jadi yang isi ini adalah wali kelas. Kemudian kita cek ya, benar nggak isiannya? Ya. Sikap spiritual yang ditunjukkan sangat baik dalam rajin sholat 5 waktu, aktif-aktif pembiasaan keagamaan di madrasah, serta menunjukkan akhlaknya. Sama di sini sikapnya sangat baik. Kenapa kok sangat baik? Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa sangat baik itu nilai sikap itu adalah tergantung dari modusnya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat siswa nomor 1 ini, kenapa kok nilai sikapnya sangat baik? Karena kita lihat nilainya 4, 4, 4, 4, 4, 4. Sehingga kalau kita hitung nanti modusnya, ketemu 4. 4 itu berarti sangat baik. Kalau 3, baik. Dan seterusnya. Itu Bapak Ibu asal-usul dari bagaimana deskripsi itu muncul. Jadi merupakan modus dari semua nilai sikap yang disetorkan oleh setiap mapel. Memang kalau kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian dari rapot ini untuk daftar nilainya, memang yang nampak adalah kita mengisikan pengetahuan, ya, kemudian nilai keterampilan, kemudian nilai sikap. Nah, ini kita lihat nilainya 444. Karena tadi yang daftar nilai yang kita coba adalah satu daftar nilai ini yang kita masukkan, maka anak siswa nomor 1 ini karena banyak nilai 4-nya, maka nanti dia modusnya adalah 4. Untuk kita lihat di sini bahwa dengan nilai 44 itu maka menunjukkan dia sangat baik. Nah, oke, kita kembali ke rapot lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya di sini ada kelompok D. Kelompok D ini adalah 1 riset, nomor 2 masih kosong. Nah, bagaimana? Apakah bisa kita edit untuk yang kelompok D-nya? Ya, untuk kelompok D-nya bisa kita edit dari edit jurusan mapel. Nah, di sini kita isi riset misalnya. Yang kedua misalnya kita isi dengan bahasa Mandarin misalnya. Ya. Jadi semua ini bisa kita edit, kita sesuaikan ya. Jurusannya dan sebagainya, nama-namanya bisa dirubah ya, termasuk di sini. Kita lihat, kita cek. Nah, di sini bahasa Mandarin. Maka tulisan ini akan muncul di cetak rapot. Ya, ini jurusannya. Kita lihat di D ada riset, ada Mandarin, ada biologi. Nah, khusus yang ketiga ini adalah mapel yang bebas milih. Ya, bebas milih. Tadi kita lihat di sini yang D, yang ketiga adalah siswa bebas milih. Nah, di sini saya isi siswa 1 ternyata nilainya sekian, mata pelajarannya ada biologi, maka nanti muncul biologi. Kalau saya isi di sini misalnya fisika, ya, fisika, ya, ini bisa di manual dari sini. Maka nanti siswa nomor 1, maka munculnya siswa bebas milihnya adalah mapel fisika dengan nilai sekian, kategorinya sekian, dan deskripsinya seperti ini. Nah,
Kemudian dalam pencetakan rapot ya, seperti yang MI, MTS juga, bahwa kalau memang di sini nggak diperlukan untuk dicetak, misalnya 1 dan 2 ini tidak diperlukan, ya ini bisa dilakukan dengan memberikan perlakuan pada selnya, yaitu nanti di hidden ya, di hide gitu. Maka ketika di hide, maka nggak usah tercetak. Nomor bisa kita rubah, ini menjadi nomor 1, contoh begitu. Begitu juga nanti terkait dengan deskripsinya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah paham tentang itu. Jadi kita bisa merubah, bisa menghilangkan ini, bisa menyembunyikan, supaya nanti yang tercetak adalah betul-betul sesuai dengan mapel-mapel yang kita perlukan. Nah, ini untuk cetak rapot ganjil. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya nanti cetak rapot genap? Nah, di cetak rapot genap ini, karena genap itu terkait dengan kenaikan biasanya, maka di sini ada NK ya, NK yang ditulis. NK maksimal 2, artinya ketika anak itu lebih dari 2 mapel yang mempunyai nilai NK, maka dia tidak naik atau tidak lulus kalau di kelas 12. Ini adalah pembatasan untuk bagaimana supaya mereka itu sesuai dengan yang kita harapkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ini, kalau ingin melihat hitungan naik kelasnya, bisa dilihat DKN hitungan kelas. Nah, seperti ini. Kita lihat kalau yang merah-merah itu berarti dia ada nilai kurangnya, ya, ada nilai kurangnya karena KKM-nya di sini tertulis 75, sehingga ada nilai kurang. Nah, kita lihat NK-nya, misalnya di sini siswa ini adalah 18, misalnya begitu. Kenapa kok NK 18? Kita lihat keterampilannya, nilainya semuanya kurang, ya. Nah, nanti kalau misalnya nilainya tercukupi, maka dia seperti yang di bawah ini, lulus, NK-nya cuma 3. NK-nya kita lihat berapa, 0. Nah, dia di sini juga muncul ranking. Kalau NK-nya 0, berarti dia nanti lulus. Oke, kita cek di nilai rapotnya, data rapot genap. Maka kita lihat siswa nomor ini lulus ya, siswa nomor 1 kalau kelas 12 dinyatakan lulus. Cuma ini nanti perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, kalau ini kelasnya misalnya karena kelas 12 mesti diluluskan ya, kelas 10 taruhlah, atau ini kita akan di kelas 10, di cetak rapot genapnya kita lihat karena NK-nya kelas 1, anak-anak 1 itu banyak, jadi dia tidak naik. Begitu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan rapot. Nah, kemudian juga tadi yang belum saya jelaskan adalah yaitu ini data rapot ini. Data rapot ini harus diisi lengkap ya. Kalau nama sekolah sesuai dengan di halaman depan, kemudian alamat juga, kepala madrasah silakan diisi NIP-nya, termasuk tanggal rapotnya mau dibagi kapan, tanggalnya, kemudian halaman depannya. Kalau memang ada cetak halaman depan untuk kelas 10 ya, maka ini tertera di halaman depan ini, cetak halaman depan atau dicetak covernya ya. Sorry, ini dicetak halaman depan ya. Nah, ini pembagiannya kapan akan muncul di sini ya. Itu untuk aplikasi rapot untuk MA ya. Mungkin ini adalah sekedar penjelasan singkat dari saya. Kalau memang mau cetak leker bisa di sini ya. Ini tadi sudah saya sampaikan yang warna merah, kenapa? Karena nilainya di bawah KKM ya. Kemudian tadi perlu saya sampaikan bahwa perubahan yang ada di kelompok C ini ya, ini nanti terkait dengan jurusan yang dipilih. Jadi kalau misalnya ini Imam IPA akademik, saya ganti dengan keagamaan PK misalnya, kita ikut nilainya, maka jurusannya akan berubah
Dan kalau ingin merubah di bawah ini, kelompok D, juga kelompok C, itu kita pakai edit jurusan dan mapel. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk cetak rapot ini. Dan perlu saya beritahukan bahwa untuk cetak rapot, ya, untuk cetak rapot bahwa layoutnya, ya, layoutnya selalu nanti menggunakan kertas, ya, ukuran kertasnya adalah ukuran kertas folio, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sini ada folio, Nah, 21,5 atau 330 TB-nya. Sehingga ini nanti ini kalau setting pakai ini, maka ini pas ya. Halaman satunya, pembatasannya halaman 2 dan sebagainya, ini pas. Demikian tutorial sederhana dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian pengguna aplikasi Kopel, aplikasi yang saya kontribusikan untuk madrasah, dan semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua, amal jariah untuk kita semua, baik saya sebagai pembuatnya maupun Bapak Ibu sebagai penggunanya. Terima kasih atas kebaikannya, atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.